Iya, shalom saudara, selamat malam. Berjumpa kembali di acara Mesbah Doa. Saudara semua orang-orang yang setia mencari Tuhan, saya percaya ya kesetiaan kita pasti akan membuahkan sesuatu yang manis dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang mau terus menyenangkan hati Tuhan, membawa pujian penyembahan kita. Ya, biarlah kita mau terus setia. Saya bersyukur dan tetap bersemangat saya. Ya, melayani Mesbah Doa. Kenapa? Ada banyak kesaksian orang-orang yang mengalami Tuhan, mengalami pemulihan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Dan itulah satu kerinduan saya dan juga pasti kerinduan Tuhan, supaya kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari kita mau masuk di dalam pujian penyembahan kita. Buat yang ada di Indonesia, shalom. Yang ada di luar Indonesia, yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan memberkati. Kita mau bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat semua hal terbaik yang Tuhan lakukan di hidup kami. Bahkan malam hari ini kalau kami masih boleh ada, semua karena anugerah Tuhan. Begitu besar apa yang Tuhan lakukan di hidup kami. Dan bagian kami adalah terus mencari dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Ini kami datang membawa hidup kami, biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa pujian penyembahan kami, sucikan dan kuduskan hidup kami Tuhan. Terima kasih buat semua anugerah yang terbaik yang Tuhan lakukan di hidup kami. Sungguh besar apa yang Tuhan buat bagi kami. Tidak dapat Tuhan kami menceritakannya, hanya ucapan syukur yang keluar dari mulut bibir kami. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Besar Tuhan, sungguh besar. Amin Tuhan, sungguh besar pengorbanan yang Tuhan lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terlalu dalam untuk kami mengerti kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar. Besar Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk
Terima kasih Bapa. Sungguh besar apa yang Tuhan lakukan di hidup kami. Bahkan tidak dapat Tuhan kami memikirkannya. Rencana-Mu, kehendak-Mu bagi hidup kami. Engkau yang tahu Tuhan, bahkan Engkau yang sanggup membawa kami untuk senantiasa berada dalam rencana-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih apa yang Tuhan pikirkan tentang hidup kami lebih besar daripada jalan-jalan kami, lebih besar daripada semua rencana-rencana yang kami buat. Karena itu bawa kami untuk selalu berjalan seiringan dengan rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Bawa kami senantiasa hidup Tuhan di dalam jalan-jalan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Amin Tuhan, amin. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah Tuhan yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Lebih lagi saudara, katakan sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Biar musik saja nyanyikan lagu ini. Mari kita merenung di hadapan Tuhan saudara. Terlalu besar Tuhan. Sungguh besar apa yang Tuhan lakukan di hidup kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Bahkan sungguh besar apa yang Tuhan pikirkan tentang hidup kami. Bahkan apa yang tidak muncul dalam pikiran itu yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa, Engkau yang membuat hidup kami menjadi berarti. Tuhan yang membuat hidup kami menjadi berarti. Terima kasih Yesus. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Bahkan kalau kami hidup, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan Yesus. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagi Engkau. Bahkan seluruh yang kami miliki Tuhan kami serahkan bagi kemuliaan-Mu Bapa. Bawa hidup kami dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Bawa kami. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
lagi saudara, biar ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Kami mau hidup bagimu Tuhan. Kami mau menyembahmu Bapa. Tak ada satupun yang bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Tidak ada satupun yang bisa pisahkan kami dari kasih Kristus. Entah itu aniaya, kelaparan, persoalan, masalah yang berat, kami tetap mau hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Kami hanya tetap mata kami memandang-Mu Tuhan. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagi-Mu. Mata kami tetap memandang-Mu, hati kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Apapun persoalan, bahkan di saat doa-doa kami belum dijawab, kami mau tetap memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagi kepentingan Tuhan di hidup ini. Sekalipun ada harga yang harus kami bayar, kami mau bayar harga itu bersama dengan Tuhan dalam pergumulan kami. Ini komitmen kami Tuhan. Kami mau hidup bagi kebenaran. Mari angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya, karena pertolongan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan. Kami tetap berharap tidak ada yang lain yang dapat menolong kami. Siapakah dapat menghibur kami? Siapakah dapat menolong kami? Tidak ada kecuali Tuhan semesta alam. Engkau pertolongan di hidup kami. Engkau yang sanggup menyelesaikan semua perkara-perkara kami. Bagian kami hanyalah terus mempercayai Tuhan. Bagian kami hanyalah terus tetap berharap kepada Tuhan. Mari katakan dengan iman, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia penolongku.
penolong di dalam hidup kami ya Tuhan. Hanya Engkau, tidak ada yang lain menghibur kami. Hanya Engkau Bapa kami Tuhan, selalu menyertai hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan. Ketika kami berharap, sekali lagi dengan iman katakan, oh, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, Kau Bapa yang setia, Kau penolong kami Tuhan. Haleluya. Engkau sumber pertolongan, sumber pengharapan, hanya dirimu Tuhan. Oh, Engkau tempat perteduhan kami, Engkau tempat kekuatan kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Hidup kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Pertolongan kami hanya datang dari-Mu saja Tuhan. Bahkan kami percaya firman-Mu yang sanggup memberikan kami penerang di hidup ini. Firman-Mu yang sanggup menuntun langkah-langkah kami. Firman-Mu yang sanggup menjadi jawaban atas setiap persoalan di hidup kami. Berbicara bagi setiap kami hari ini. Sampaikan isi hati-Mu dan rencana-Mu atas hidup kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Hanya pengurapan Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan setiap firman-Mu Bapa. Buat setiap kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Debbie, saya Ibu Feni dari Manado. Saya sangat bersyukur. Saya selalu dikuatkan lewat mesbah doa, mesbah syukur, dan semua khotbah-khotbah Ibu. Awalnya saya dikirim-kirim video Ibu dari teman saya lewat WA. Tapi itu hanya saya lihat dan tidak pernah saya dengar. Namun ada satu kali waktu saat itu pas dikirimin teman saya, tangan saya langsung pencet untuk membukanya. Dan saya langsung mendengarkan mesbah Ibu. Dan saat itu firman yang dibawakan oleh Ibu pas dengan keadaan saya. Yang harus saya belajar yaitu tentang mengampuni. Pada saat itu dada saya terasa sesak. Mulai dari malam sampai akhirnya saya berkomitmen untuk mengikuti mesbah doa setiap hari. Dan semakin hari saya semakin dikuatkan terus Ibu. Sampai setiap doa saya sekarang sudah berani menyebutkan nama mertua saya untuk saya bisa melepaskan pengampunan. Dan setiap saya mendengar puji-pujian, hati saya selalu menjerit. Setelah saya mengikuti mesbah syukur di pagi ini Bu, saya mencari lagi khotbah Ibu. Dan saya dapat yang judulnya Aku Masih Terluka. Dan pada saat Ibu bersaksi bagaimana dulu Ibu dengan suami, disitulah saya merasa saya belum sepenuhnya mengampuni mertua saya. Sampai pada saat saya berdoa, saya tidak sanggup lagi Bu. Saya terus berusaha untuk melepaskan semuanya itu. Dan puji Tuhan, dada saya yang setiap saya mengatakan pengampunan terasa sesak itu, sekarang puji Tuhan saat ini saya bisa bernafas dengan lega. Amin. Terima kasih Ibu, lewat Ibu saya bisa tahu tentang arti pengampunan yang sesungguhnya. Maafkan jika kesaksian saya terlalu panjang, saya ingin dipulihkan oleh Tuhan Bu. Terima kasih Bu Debbie, Tuhan Yesus kiranya selalu memberkati Ibu dan keluarga.
terus menjadi berkat di mana saja berada. Puji Tuhan ya saudara. Kesaksian yang sangat luar biasa yang kita dengar barusan, seorang ibu yang memiliki kepahitan dengan mertuanya. Dan sampai karena kepahitan itu sudah terlalu mengakar dan mendalam sehingga sering sesak napas. Aduh ya, ini berarti sudah tingkat parah ini kepahitannya. Jangan mau saudara kita ditipu oleh iblis sehingga kita menyimpan kepahitan sampai dada itu terasa sesak, sampai bernapas aja susah. Ya, mari kita mulai terus melepaskan pengampunan. Karena tidak ada gunanya hidup dalam kepahitan. Orang yang hidup dalam kepahitan tidak akan berbahagia. Justru sebaliknya, penyakit akan mudah datang. Waktu kita pahit, kecewa, sakit hati, ya bahkan ingat-ingat terus apa yang orang buat kepada kita. Orang yang tidak bisa melepaskan pengampunan dan hidup dalam kepahitan itu orang yang suka mengingat-ingat. Daripada kita mengingat-ingat kejelekan orang, keburukan orang, mending kita ingat-ingat kasih Tuhan yang luar biasa, yang sudah mengampuni dan menerima kita apa adanya. Karena itu saudara, ya hari ini jangan tahan. Kalau saudara punya kepahitan, kekecewaan, lepaskan pengampunan. Waktu kita melepaskan pengampunan, maka Dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Terima kasih Ibu buat kesaksian yang luar biasa. Kita semua diberkati Tuhan. Dan baik, saya akan membacakan satu kesaksian lagi. Shalom Bu Debbie, saya mau bersaksi tentang mujizat Tuhan dalam hidup saya. Saya memiliki seorang anak tunggal cowok yang sekarang sudah berumur 21 tahun. Anak ini benar-benar adalah anugerah Tuhan, Bu. Waktu dulu susah banget untuk bisa dapatin dia. Saya dulu susah banget ya untuk bisa punya anak. Setiap hamil saya pasti keguguran sampai 7 kali. Waduh, ya hamil gugur sampai 7 kali saudara. Enggak gampang nih ya. Dan akhirnya terakhir kali saya sudah bilang kepada Tuhan, Tuhan kalau kehamilan ini adalah kehendak Tuhan, tolong jaga jangan sampai keguguran lagi. Dan kalau boleh saya meminta, saya ingin punya anak lelaki. Dan saya pengen lahirnya di bulan Desember. Dan akan saya beri nama dia Jonathan. Dan puji Tuhan doa saya dan puji Tuhan doa saya terkabul Bu. Seperti yang saya inginkan. Sekarang anak saya itu sudah dewasa dan sekarang dia berumur 21 tahun. Tadinya anak ini sangat bandel, keras kepala. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan melawat dia di tahun 2016 melalui sebuah ibadah kebangunan rohani. Dia dijamah oleh Tuhan. Dan akhirnya dia terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Dan puji Tuhan sekarang dia sudah kuliah di Malang semester akhir. Bulan Juni 2021 akan praktik di gereja di Jakarta di Jakbar. Luar biasa Tuhan mengubah anak saya itu dan sekarang juga dia selalu rajin ikut mesbah doa dan mesbah syukur dari Ibu Debbie. Kata dia banyak belajar dari kesaksian-kesaksian serta khotbah-khotbah Ibu. Itu saja yang ingin saya saksikan Bu. Terima kasih sudah dibacakan dari Novi di Tangerang. Puji Tuhan, ya Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Saksian dari seorang ibu yang sudah menikah selama 7 tahun, setiap hamil keguguran, sudah menikah ya, nggak disebut 7 tahun. 7 kali hamil, 7 kali keguguran. Aduh, ya tidak mudah saudara ya. Dan akhirnya dia berdoa, Tuhan kalau Engkau berkehendak aku bisa punya anak. Aku meminta seorang anak laki-laki dan aku akan menyerahkan dia dalam tangan Tuhan. Dan terjadi saudara, ini luar biasa, ibu punya anak hanya 1 dan diserahkan buat Tuhan. Anaknya sekarang sekolah Alkitab dan siap untuk melayani Tuhan. Saudara,
Ya, biarlah hidup kita ini hanya untuk menyenangkan Tuhan. Apapun yang kita alami, kita mau percaya bahwa Tuhan itu punya rencana atas hidup saudara dan saya. Baik, terima kasih buat yang sudah mengirim kesaksian. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di Yeskiel pasal yang ke-11. Ya, dan bagaimana kita sudah membaca kemuliaan Tuhan meninggalkan Yerusalem, ya, dan kerup-kerup itu mengangkat sayap dan roda-rodanya bergerak bersama-sama sehingga kemuliaan Tuhan naik dan roh Tuhan mengangkat Yeskiel dan membawa dia kembali dalam penglihatan dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada orang buangan. Ya, kemarin kita sudah membaca bagaimana Tuhan menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang terbuang di Babel. Ketika mereka mau bertobat menyerahkan diri pada Tuhan, Tuhan kembali melindungi, menaungi mereka. Tapi semua mereka yang ada di Yerusalem yang tidak lagi mencari Tuhan, kelihatannya mereka berada di bait Allah, tapi hidupnya jauh dari Tuhan, mereka mengalami penghukuman. Jadi bukan soal ya jabatan gerejamu, jabatan pelayananmu, berapa rajinnya engkau ke gereja, berapa lama engkau sudah jadi Kristen, tetapi sekali lagi esensi dari kekristenan itu adalah ya ketika kita hidup dalam pertobatan dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Walaupun berada di bait Allah, kalau tidak bertemu Allah, tidak mencari Allah, justru berbuat dosa, maka murka Tuhan turun, saudara, ya. Baik, kita akan lanjutkan Yeskiel pasal 12 sekarang. Judul perikopnya, hukum adalah pasti. Hukuman adalah pasti. Ayat yang pertama, di sana judul perikopnya Yeskiel ya melambangkan pembuangan Israel. Ayat yang pertama, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, ayat 2. Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Ayat yang kedua ini dikatakan, Yeskiel, engkau ada di tengah-tengah bangsa ya pemberontak, kata firman Tuhan. Mereka punya telinga tapi gak bisa dengar, punya mata tapi gak bisa lihat. Kasihan sekali orang kayak begini, saudara. Punya mata tidak dipakai melihat, punya telinga nggak dipakai mendengar. Ini adalah orang-orang yang terus hidup dalam dosa. Punya mata untuk melihat kebaikan dan kejahatan, tetap memilih kejahatan. Punya mata untuk melihat, untuk mendengar tentang hukum Tuhan yang benar, tapi tidak mau dipakai, saudara, telinganya. Jadi saudara, Yeskiel pasal 12 ini yang di sini adalah Yeskiel memainkan peranan sebagai seorang tawanan yang ditawan ke dalam pembuangan di Babel, yang menggambarkan sesuatu yang akan terjadi pada Raja Sedekia dan rakyat yang tinggal di Yerusalem. Orang-orang buangan mengetahui persis apa yang Yeskiel sedang lakukan karena 6 tahun sebelumnya mereka membuat persiapan yang serupa ketika meninggalkan Yerusalem menuju Babel. Ini adalah untuk menunjukkan kepada bangsa itu bahwa mereka seharusnya tidak mempercayai sang raja atau ibu kota untuk menyelamatkan mereka dari tentara Babel. Namun hanya Allah yang bisa melakukan hal itu. Dan orang-orang buangan yang mengharapkan kepulangan lebih awal dari pembuangan akan kecewa. Peragaan yang jelas sekali oleh Yeskiel terbukti benar sampai rincian terakhir. Namun ketika dia memperingatkan mereka, banyak orang yang tidak mau mendengar. Sebenarnya bukan hanya ketika Yeskiel, tetapi ketika dari zaman Yeremia. Mereka sudah diperingatkan Tuhan lewat Yeremia bahwa mereka akan ada di pembuangan dalam waktu yang lama. Tapi mereka tidak mempercayai, mereka pikir hanya sebentar saja penghukuman Tuhan. Tapi sesungguhnya Tuhan membawa mereka dihajar habis supaya mereka sungguh-sungguh mengerti apa maksud dan rencana Tuhan di antara mereka. Ayat ini dikatakan mereka itu punya telinga tapi gak mendengar. Mereka punya mata tapi tidak melihat, saudara. Ya, betapa berbahayanya ketika kita ini hidup punya mata tapi gak lihat, punya telinga tapi gak dengar. Ya, dari sini dikatakan ini adalah menunjukkan kepada bangsa itu bahwa mereka seharusnya tidak mempercayai sang raja.
yang terus mengajarkan mereka, bukan membawa mereka kepada Allah. Dan Tuhan mau, saudara, untuk kita ini mau sungguh-sungguh tetap berbuat di dalam Dia. Yang Tuhan cari adalah ketika kita mau melakukan firman-Nya, menjadi pelaku-pelaku. Bukan hanya orang-orang yang mendengar, apalagi mengabaikan, apalagi menyepelekan firman Tuhan dan janji Tuhan. Ayat yang ke-3, maka engkau anak manusia, sediakanlah bagimu barang-barang seorang buangan, dan berjalanlah seperti seorang buangan pada siang hari dan hadapan mata mereka, di hadapan mata mereka. Pergilah dari tempatmu sekarang ke tempat yang lain seperti seorang buangan di hadapan mata mereka. Jadi Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk berjalan seolah-olah dia adalah orang pembuangan di mata mereka, untuk memberikan gambaran, saudara, bahwa mereka akan ditaklukkan, saudara, oleh Babel. Tuhan berkata, coba kamu lakukan itu, barangkali mereka akan insyaf, dan bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Semua cara dilakukan oleh Tuhan supaya satu hal, bangsa itu insyaf, bertobat kembali kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi, bangsa yang keras kepala ini memang sudah tidak bisa lagi, saudara, diatur, dididik, karena mereka itu benar-benar sudah keras kepalanya, saudara, ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang keempat, bawalah barang-barangmu itu keluar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka, dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di hadapan mata mereka seperti seorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Ayat yang kelima, di hadapan mata mereka perbuatlah sebuah lubang di tembok dan keluarlah dari situ. Ayat 6, di hadapan mata mereka taruhlah barang-barangmu ke atas bahumu dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu sehingga engkau tidak melihat tanah, sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Ayat yang ke-7, saudara, lalu lakukanlah seperti diperintahkan kepadaku, lalu kulakukan seperti diperintahkan kepadaku. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti barang-barang seorang buangan, dan pada malam hari aku membuat dengan tanganku sebuah lubang di tembok. Pada malam gelap aku keluar, Pada malam gelap aku keluar, dan di hadapan mata mereka aku menaruh barang-barangku ke atas bahuku. Ayat 8, pada hari besoknya datanglah firman Tuhan kepadaku. 9, hai anak manusia, bukankah ditanya oleh kaum Israel, kaum pemberontak itu kepadamu, apakah yang kau lakukan ini? Ayat 10, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, ucapan ilahi ini mengenai raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Ayat yang ke-11, katakanlah aku menjadi lambang bagimu seperti yang kulakukan ini, begitulah akan berlaku kepada mereka. Sebagai orang buangan mereka akan pergi ke pembuangan. Jadi saudara, Yehezkiel disuruh Tuhan untuk berlaku seperti orang buangan, bawa barang-barang, keluar siang hari, keluar malam hari, memikul barang-barang kayak orang dalam pembuangan. Lalu Tuhan bilang, kalau bangsa itu lihat apa yang kamu lakukan, lalu mereka tanya, apa yang kamu perbuat? Kamu jelaskan, aku perbuat ini karena ini melambangkan nasibmu nanti. Bangsa ini akan diserahkan ke dalam tangan Babel. Mereka akan mengalami masa pembuangan. Tuhan menyuruh Yehezkiel melakukan itu. Ayat 12, dan raja yang di tengah-tengah mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap, dan akan pergi keluar. Orang akan membuat sebuah lubang di tembok supaya ada baginya jalan keluar. Ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak akan melihat tanah itu.
Saudara yang terkasih, Sedekia raja terakhir Yehuda itu memerintah pada tahun 597 sampai 586 sebelum Masehi. Ya, dia memerintah di Yerusalem ketika Yehezkiel memberikan pesan-pesan dari Allah ini. Yehezkiel menunjukkan kepada bangsa itu apa yang akan terjadi pada Sedekia. Yerusalem akan diserang lagi dan Sedekia akan bergabung bersama dengan orang-orang buangan yang sudah ada di Babel. Sedekia tidak akan dapat melihat karena Nebukadnezar akan mencungkil matanya. Ya, sangat mengerikan ya apa yang dilihat oleh Yehezkiel, saudara ya. Tapi itu semua akan terjadi kalau mereka memang terus tidak bertobat dan memang sudah terjadi. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-13 sekarang. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia. Dan di dalam perangkapku dia akan terjebak dan aku akan membawa dia ke Babel, tanah orang Kasdim. Tetapi tanah itu sendiri tidak akan dilihatnya, ia akan mati di sana. Aduh saudara ya, Tuhan berkata, aku akan yang membawa dia masuk dalam perangkapku, aku akan menyerahkan dia di sana dan dia akan mati dibunuh di sana. Ya, dan dia akan di sana untuk selamanya, saudara. Tuhan berkata, sangat mengerikan. Ayat 14. Dan semua yang di sekitarnya, para pembantunya, bala tentaranya akan kuhamburkan ke semua mata angin. Dan aku akan menghunus pedang di belakang mereka. Ya, ayat 15, maka kata firman Tuhan, maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Jadi saudara, Tuhan berfirman kepada Yehezkiel, nyatakan kepada mereka bahwa nanti raja mereka Sedekia akan ditangkap, ditaklukkan dan akan menyusul untuk pergi ke pembuangan di Babel. Dan dia akan mati di sana, di negeri yang tidak pernah dia lihat tanahnya. Saudara, saat ini ketika Tuhan memperingatkan setiap kita untuk sungguh-sungguh bertobat, mari kita mau sungguh-sungguh bertobat. Ketika Tuhan mengingatkan kita untuk hidup dalam kebenaran, mari kita mau terus hidup di dalam kebenaran. Ya, apapun yang Tuhan lakukan di hidup kita, kita percaya itulah yang terbaik bagi hidup kita, saudara. Karena itu mari kita mau sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, sebab hanya Dialah sumber pertolongan kita. Hanya dari Tuhanlah sumber pertolongan itu datang. Kita tidak bisa lari kepada siapapun, kecuali kita mau bertobat dan berkata kepada Tuhan, penolongku hanyalah dirimu Tuhan. Mari kita merenungkan firman ini. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan di hadapan Tuhan, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku ya. Sekali lagi dengan iman katakan, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami
Kami percaya Engkau Bapa yang setia, penolong kami hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Bapa, karena itu kami mau mengenal Engkau secara lebih dalam lagi. Kami mau mengalami Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mata kami sendiri melihat perbuatan Tuhan terjadi di hidup kami. Engkau yang berjanji dengan matamu sendiri kamu akan melihat pertolongan dan janji-janji Tuhan. Kami mau Tuhan, karena itu bahwa kami mengenal Engkau secara benar dalam hidup ini. Mungkin lewat persoalan masalah kami tahu Tuhan sedang membawa kami dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Jangan biarkan kami berespon dengan salah, tapi ajarkan kami berespon dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Demikian juga dalam rumah tangga pernikahan kami. Biarlah suami, istri, anak-anak semua berespon dengan benar kepada Tuhan. Kami berdoa lawatan-Mu terjadi atas rumah tangga kami. Tuhan, biar suami takut akan Tuhan, menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak juga hidup di dalam takut akan Tuhan. Anak-anak kami dilindungi, dijagai dalam masa muda mereka. Tuhan, tentukan masa depan mereka di dalam Engkau. Kuliah mereka, studi mereka hari-hari ini yang sedang belajar, Tuhan menyertai. Bahkan setiap mereka yang sudah bekerja, Tuhan menyertai. Yang bergumul untuk pasangan hidup jodoh, Tuhan memberi yang terbaik dari Tuhan. Tuhan juga memberi yang terbaik bagi pekerjaan mereka. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami berdoa terus bagi anggota keluarga kami, keluarga besar kami, oma, opa, orang tua terkasih kami di usia mereka yang senja. Tuhan berikan kekuatan, damai sejahtera dan sukacita, bahkan kesehatan. Biarlah mereka terus hidup dalam damai sejahtera-Mu Bapa. Berkati Tuhan setiap orang-orang yang kami kasihi yang sedang bergumul dengan sakit penyakit hari-hari ini. Tuhan juga menjadi jawaban, kesembuhan boleh terjadi dalam hidup mereka, terutama secara jiwa. Tuhan menyembuhkan mereka. Bapa yang sedang terbaring tidak berdaya, biar jiwa mereka boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami percaya kesembuhan boleh terjadi. Kami meminta dalam nama Yesus. Sakit apapun Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau karena kuasa kegelapan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau karena dosa ampuni Tuhan dan sucikan hidup kami, kuduskan kami. Kami terus berdoa Tuhan menyerahkan untuk setiap anggota keluarga kami yang bergumul dengan berat untuk persoalan hidup mereka, bahkan yang bergumul keluar dari dosa dan ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa Tuhan lebih besar, melepaskan setiap mereka yang terikat dari kenajisan percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, perjudian, yang terikat dengan amarah, kepahitan, dendam. Kami berdoa dalam nama Yesus ada kelepasan yang terjadi. Bahkan Tuhan kami berdoa yang terikat dengan perselingkuhan dan dosa apapun, kuasa-kuasa kegelapan, bahkan yang dari nenek moyang dari zaman dulu, kutuk-kutuk keturunan, di dalam nama Yesus diputuskan. Tuhan memberikan kami kemampuan untuk terus ada dalam jalan-jalan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau juga terus memberkati mereka yang rindu memiliki keturunan, memiliki anak keturunan ilahi. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Roh kemandulan kami tolak. Kami percaya kuasa Tuhan terjadi. Berkati pemerintahan bangsa kami Indonesia. Shalom, kami serahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Diberkati Presiden Jokowi Ma'ruf Amin. Diberkati juga kabinet yang ada, semua MPR, DPR, bahkan kepala-kepala daerah. Tuhan menyertai gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Indonesia akan mengalami pemulihan yang dari Tuhan dalam nama Yesus. Diberkati semua pejabat-pejabat yang terlibat di atas bangsa ini, bahkan TNI, Polri, para medis. Tuhan menyertai mereka senantiasa. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Kami percaya, tidak lupa kami terus mendoakan untuk semua yang bergabung di Mesbah Doa malam ini, bahkan semua yang sudah masuk di WA, SMS. Tuhan memberkati setiap pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Tuhan menjadi jawaban. Berkati yang ada di benua-benua Tuhan, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah-Mu melimpah Bapa, bahkan penyertaan Tuhan yang sempurna boleh kami rasakan senantiasa. Tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada kesembuhan massal. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona. Hidup mati kami di tangan Tuhan. Selama kami hidup, kami mau beri yang terbaik dari hidup kami. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu.
Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan, bahkan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan masalah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara tekan tombol like, subscribe, dan bagikan channel ini kepada semua orang yang membutuhkan agar mereka juga mendapat kekuatan yang baru. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. God bless you.